Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Amiruddin, SPD MPDI. Perkenalkan, nama saya Sherly Fitriani Siretonga dari MPIB 2 dengan NIM 2020-153-1395. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsepsi filsafat pendidikan, pragmatisme, dan eksistensialisme. Sejarah pragmatisme. Di Amerika Serikat, pragmatisme mendapat tempat sendiri dengan melekatnya nama William James sebagai tokohnya. Di samping John Dewey, di Inggris, pragmatisme berhubungan erat dengan nama F.C. Schiller. Selain itu, dikenal juga dengan nama-nama lainnya, seperti Charles Peirce. Pragmatisme dalam perkembangannya mengalami perbedaan kesimpulan walaupun berangkat dari gagasan asal yang sama. Sejarah eksistensialisme. Tema-tema pokok eksistensialisme telah dikerjakan oleh seorang penulis Denmark, yaitu Søren Kierkegaard pada pertengahan abad ke-16 sebelum Perang Dunia Pertama. Namun, sebagai filsafat yang membicarakan eksistensi manusia sebagai tema utamanya, terutama dalam sudut pandang filsafat, manusia berkembang pesat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang artinya guna. Pragma berasal dari bahasa Yunani, maka pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Misalnya, berbagai pengalaman pribadi tentang kebenaran mistik, asalkan dapat membawa kepraktisan dan bermanfaat. Artinya, segala sesuatu dapat diterima asalkan bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang memandang segala gejala yang berpangkal pada eksistensi. Eksistensi sendiri merupakan cara berada manusia di dunia, dan cara ini berbeda dengan cara berada makhluk-makhluk lainnya. Kemudian, yang pertama, Charles Peirce. Dalam konsepnya, Peirce menyatakan bahwa sesuatu dikatakan berpengaruh bila memang memuat hasil yang praktis. Ia juga menyatakan bahwa pragmatisme sebenarnya bukan suatu filsafat, bukan metafisika, dan bukan teori kebenaran, melainkan suatu teknik untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Dari kedua pernyataan itu, tampaknya Peirce ingin menegaskan bahwa pragmatisme tidak hanya ilmu yang bersifat teori dan dipelajari hanya untuk berfilsafat, serta mencari kebenaran. Juga bukan metafisika karena tidak pernah memikirkan hakikat di balik realitas, tetapi konsep pragmatisme lebih cenderung pada tatanan ilmu praktis untuk membantu persoalan yang dihadapi manusia. Selanjutnya, yang kedua, William James. William James, pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui, dan menurut pendapatnya, pragmatisme adalah filsafat praktis karena ia memberikan kontrol untuk bertindak bagi kebutuhan, harapan, dan keyakinan manusia untuk sebagian diri masa depannya. Selanjutnya, yang ketiga, John Dewey. John Dewey mengatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Dewey suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalisme. Dalam teori intinya, Dewey mengembangkan filsafat sebagai berikut. Situasi di keliling kita itu sebagai pengalaman pertama merupakan situasi indeterminate. Maka dengan berpikir reflektif, situasi tersebut menjadi indeterminate atas refleksi kita. Karena filsafat harus berpijak pada pengalaman dan pengelolaannya secara aktif, kritis. Dengan demikian, filsafat akan dapat menyusun sistem norma-norma dan nilai-nilai. Selanjutnya, yang keempat, Herakleitos. Pemikiran Herakleitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan mengenai alam semesta. Ia terkenal dengan ucapannya Pantarenkai dan Menai, yang berarti semuanya yang mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal tetap.
melalui ajaran tentang hal-hal yang bertentangan tetapi disatukan dengan logos Herakleitos disebut filsafat. Sebagai filsafat dialektis melalui ajaran tentang hal-hal yang bertentangan tetapi disatukan logos. Herakleitos disebut filsafat dialektis yang pertama dalam sejarah filsafat. Selanjutnya tokoh-tokoh eksistensialisme. Yang pertama Soren Kierkegaard. Inti pemikirannya adalah eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi senantiasa menjadi manusia selalu bergerak dari kemungkinan menuju suatu kenyataan. Dari cita-cita menuju kenyataan, hidup saat ini jadi ditekankan harus ada keberanian dari manusia untuk mewujudkan apa yang ia cita-citakan atau apa yang ia anggap kemungkinan. Selanjutnya, Friedrich Nietzsche. Menurutnya, yang berkonsistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa, dan untuk berkuasa manusia harus menjadi manusia super yang mempunyai mental majikan, bukan mental budak. Dan kemampuan ini hanya dapat dicapai dengan penderitaan, karena dengan menderita orang akan berpikir lebih aktif dan akan menemukan dirinya sendiri. Baiklah, selanjutnya Karl Jasper memandang filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Eksistensialisme ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif serta mengatasi pengetahuan objektif itu sehingga manusia sadar akan dirinya sendiri. Ada dua fokus pemikiran Jasper, yaitu eksistensi dan transendensi. Selanjutnya Martin Heidegger. Inti pemikirannya adalah keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain. Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Dan benda-benda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia. Karena itu, benda-benda yang berada di luar itu selalu digunakan manusia pada setiap tindakan dan tujuan mereka. Baiklah, selanjutnya Jean-Paul Sartre menekankan pada kebebasan manusia. Manusia setelah diciptakan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengatur dirinya. Konsep manusia yang bereksistensi adalah makhluk yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas bagi diri sendiri. Konsep pendidikan menurut pragmatisme dan eksistensialisme. Konsep pendidikan menurut pragmatisme, pembelajaran dalam pandangan coret merupakan suatu proses di mana lingkungan tempat berada seseorang secara sengaja diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan seseorang tersebut turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi yang khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan bagian penting dari pendidikan. Pendidikan dalam pengertian kalangan pragmatisme bukanlah sebagaimana pendidik dalam pengertian tradisional. Pendidik bukanlah subjek yang maha tahu dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik di masa depannya, dan karenanya pendidik mempunyai fungsi memberi atau menanamkan unsur esensial pengetahuan pada diri peserta didik. Selanjutnya, konsep pendidikan menurut eksistensialisme. Secara singkat, Kierkegaard memberikan pengertian eksistensialisme adalah suatu penolakan terhadap suatu pemikiran abstrak, tidak logos atau tidak ilmiah. Eksistensialisme menolak segala untuk kemutlakan rasional. Dengan demikian, aliran ini hendak memadukan hidup yang dimiliki dengan pengalaman dan situasi sejarah yang ia alami, dan tidak mau terikat oleh hal-hal yang sifatnya abstrak serta spekulatif. Baginya, segala sesuatu dimulai dari pengalaman pribadi, keyakinan yang tumbuh dari dirinya, dan kemampuan serta keluasan jalan untuk mencapai keyakinan hidupnya. Sekian dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.